Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarihiruddin Salmin Jambak dengan NIM 12120112844 dari lokal HKC. Ingin memberikan hasil UAS dalam bentuk video mata kuliah Hukum Adat semester 2. Soal yang pertama, jelaskan sistem perkawinan, sistem kekerabatan, sistem kewarisan, dan penyelesaian permasalahan dalam hukum adat Jawa, Minang, Melayu, dan Batak. Yang pertama, sistem kekerabatan. Di dalam adat Minang, sistem kekerabatan yang dipakai yaitu matrilineal. Maksudnya, garis keturunan itu ditarik dari garis ibu. Kemudian dalam adat Batak dipakai sistem kekerabatan patrilineal, yang mana garis keturunan itu diambil atau ditarik dari garis ayah. Kemudian untuk adat Jawa dan Melayu memakai sistem kekerabatan parental, yaitu bisa menarik dari garis ayah atau bisa menarik dengan garis ibu untuk meneruskan keturunannya, bisa diambil dari kedua garis tersebut. Kemudian dalam sistem perkawinan, dalam adat Batak dan adat Minang memakai sistem perkawinan eksogami. Maksudnya yaitu perkawinan harus dilakukan dengan orang yang berada di luar suku kita atau di luar marga kita. Jadi untuk menikah dengan sesama suku atau sesama marga itu merupakan larangan yang keras dalam sistem perkawinan eksogami. Kemudian untuk adat Jawa dan Melayu memakai eleuterogami, yang mana maksudnya bebas untuk memilih siapa pasangan hidup, mau dia dari klan kita atau suku kita, atau dari luar klan atau dari luar suku kita. Kemudian dalam sistem kewarisan, dalam adat Minang itu memakai sistem kolektif, yang mana harta warisan itu diberikan kepada suatu kelompok dengan bentuk satu kesatuan tanpa dibagi-bagi lagi. Jadi dalam adat Minang itu harta warisan itu diberikan kepada anak perempuan, dan harta itu tidak dibagi-bagi lagi, cukup kepada anak perempuan saja. Kemudian dalam adat Melayu, Batak, dan Jawa memakai sistem individual, yang mana setiap orang mendapatkan bagiannya masing-masing. Tetapi dalam adat Melayu ada berbeda sedikit, yang mana jika salah satu orang tua belum meninggal, maka harta warisan itu tidak dapat dibagi-bagi. Jadi syaratnya kedua orang tua harus betul-betul meninggal sehingga dapat terjadi atau dapat dilakukan pembagian harta warisan. Nah, untuk sistem penyelesaian permasalahan dalam adat Minang, penyelesaian permasalahan dilakukan dengan musyawarah adat bersama kerapatan adat dan nenek mama. Jika tidak ada nenek mama atau salah satu dari keduanya, maka penyelesaian permasalahan tidak dapat dilakukan karena itu mungkin merupakan suatu syarat sama seperti adat-adat yang lain. Kemudian dalam adat Batak dilakukan penyelesaian permasalahan itu dengan musyawarah adat di Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu maksudnya Mora, Kahanggi, dan anak boru. Mora yaitu dapat dikatakan seperti mertua kita. Jadi kita menikahi anaknya, orang tua perempuan tersebut menjadi mora kita. Kemudian Kahanggi itu merupakan saudara atau teman semarga kita yang sederajat dengan kita. Kemudian anak boru itu kalau dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan seperti menantu. Misalnya kita menikahi seorang wanita, ayahnya itu menjadi mora kita, sedangkan kita menjadi anak borunya. Nah, dalam penyelesaian permasalahan dalam adat Batak diperlukan Dalihan Natolu dan pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian dalam adat Jawa untuk penyelesaian permasalahan dilakukan dengan musyawarah mufakat bersama tetua adat. Dalam adat Melayu pula untuk menyelesaikan permasalahan atau persengketaan dilakukan dengan musyawarah mufakat bersama pemangku adat atau lembaga adat Melayu. Baik, untuk jawaban nomor 2, sebutkan tahapan-tahapan proses perkawinan masyarakat hukum adat.
Yang pertama, adat Minang. Yang pertama yaitu maresek, merupakan tahap di mana pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki. Yang kedua, meminang atau batimbang tando. Dilakukan pihak perempuan untuk meminang laki-laki. Apabila diterima, maka dilanjutkan dengan simbol mengikat perjanjian. Kemudian yang ketiga, mahanta siriah. Maksudnya, perwakilan pihak perempuan datang meminta izin kepada anggota keluarga yang sudah menikah dengan sesepuh yang dihormati. Kemudian yang keempat, babako babaki. Dilakukan beberapa hari sebelum menikah dengan tujuan meminta kasih sayang. Nah, kemudian yang kelima, malam bainai. Maksudnya malam bainai ini dilakukan malam yang dilakukan sebelum menikah sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh mempelai perempuan. Kemudian yang keenam, manjapui marapulai. Maksudnya calon pengantin pria dijemput ke rumah calon perempuan untuk melakukan akad nikah. Kemudian yang ketujuh, penyambutan anak daro. Maksudnya menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki. Kemudian yang kedelapan, akad nikah dilakukan dengan syariat Islam. Kemudian yang kesembilan, basandiang di palaminan setelah akad nikah. Maksudnya pengantin yang baru menikah itu akan bersanding di rumah anak daro. Kemudian yang ke-10, memulangkan tando. Setelah akad nikah, mengembalikan tanda sebagai ikatan janji. Kemudian yang ke-11, malawekan gala. Marapulai mengumumkan gelar pengantin laki-laki sebagai gelar pendewasaan. Kemudian yang ke-12, balantuang kanyang. Dilakukan dengan saling menyentuh kening dan dipimpin oleh sesepuh. Yang ke-13, mangarwa nasi kuning. Melambangkan hubungan suami istri yang harus saling melengkapi. Kemudian yang kedua, adat Batak. Tahapan proses pernikahan dalam adat Batak yang pertama yaitu mangaririt. Tahapan persiapan pernikahan meliputi memilih gadis yang akan dijadikan istri yang sesuai kriteria. Kemudian yang kedua, mangalehon tanda. Maksudnya ialah memberikan tanda apabila telah menemukan calon istri, kemudian saling memberikan tanda. Kemudian yang ketiga yaitu marhusib, di mana pihak laki-laki melamar perempuan yang akan menjadi bagian keluarga mereka dan dihadiri oleh keluarga dekat saja. Kemudian yang keempat, marhata sinamot. Maksud dari marhata sinamot ini ialah berdiskusi tentang mahar untuk menjemput atau menikahi gadis yang akan dilamar. Kemudian yang kelima, pundun saud, yang mana pihak kerabat pria akan mengantar ternak yang sudah disembelih atau mengantarkan mahar untuk diterima oleh pihak istri. Kemudian yang keenam, martumpol, disebut juga sebagai acara pertunangan. Kemudian yang ketujuh, martonggo raja. Kedua pihak akan membahas prosesi adat hari H lebih rinci. Yang kedelapan, pemberkatan pernikahan. Dilaksanakan di gereja oleh pendeta apabila orang yang menikah ini merupakan orang Kristen. Tetapi jika ia seorang Muslim, maka dilakukan ijab kabul di tempat yang telah disepakati. Kemudian yang kesembilan, pesta adat. Disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin dan dilanjutkan pemberian ulos. Kemudian 10, dialap jual. Jika pesta pernikahan di rumah pengantin wanita, akan dilaksanakan acara pembawa pengantin wanita ke tempat pengantin pria. Kemudian yang ke-11, ditaruhon jual. Jika pernikahan dilaksanakan di rumah pria, maka pengantin wanita dibolehkan pulang ke tempat orang tua. Kemudian yang ke-12, paulak une. Dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling mengunjungi setelah beberapa hari berselang setelah upacara pernikahan. Jika di daerah Batak Angkola itu namanya masalah rindu atau malungun kalau dalam bahasa Bataknya. Dan itu juga termasuk dalam adat di daerah Angkola. Kemudian yang ke-13, manjae. Setelah pernikahan, mereka berdua
pengantin itu akan dipisahkan rumah dan mata pencaharian dari orang tua. Jadi akan hidup dengan kehidupannya masing-masing. Kemudian yang ke-14, maningkir tangga. Setelah melaksanakan pernikahan, maka kedua orang tua mengunjungi rumah dan makan bersama. Kemudian dalam adat Jawa, prosesnya yang pertama yaitu pasang tarup yang berisi harapan kepada pasangan yang akan segera menikah. Diharapkan memperoleh keturunan yang baik, berkecukupan, dan saling bahagia. Tarup dipasang di pagar atau di pintu masuk. Kemudian yang kedua, sungkeman, merupakan bukti penghormatan calon pengantin kepada orang tua dan sesepuh. Kemudian yang ketiga, siraman, dilanjutkan kedua orang tua dan kerabat dekat. Biasanya ada 7 orang yang melakukannya bertujuan untuk meminta keberkahan. Kemudian yang keempat, midodareni, dilakukan calon mempelai wanita diharuskan berdiam diri dalam kamar dan dirias dengan sederhana. Kemudian yang kelima, serah-serahan di malam midodareni. Di malam yang sama calon pria akan membawa seserahan ke rumah calon pengantin wanita. Kemudian yang keenam, balang gantal, dilakukan setelah ijab kabul, yaitu dengan melempar daun sirih yang diisi bunga dan yang diisi bunga pisang dan lain-lain untuk melambangkan kedua pengantin melempar kasih sayang. Kemudian yang ketujuh, ngindak endok, yaitu proses injak telur yang berarti pengharapan untuk pengantin untuk mendapat keturunan dan tanda kesetiaan seorang istri. Kemudian yang kedelapan, sindur, dilakukan setelah proses injak telur, di mana kain sindur dibentang kepada pengantin oleh ibu dan bersama-sama dituntun sang ayah menuju pelaminan yang bertujuan agar siap menghadapi kesukaran dalam hidup. Kemudian yang kesembilan, kacar kucur, prosesi yang dilakukan mempelai pria dengan mengucurkan biji-bijian atau uang receh yang disimbolkan sebagai penghasilan. Kemudian yang ke-10, dulangan atau suap-suapan, memiliki arti diharapkan selalu rukun dan pengertian. Kemudian tahapan pernikahan atau tahapan perkawinan dalam adat Melayu. Yang pertama, merisik, di mana pihak laki-laki mendatangi orang terdekat, misal keluarga terdekat dari calon perempuan, untuk mengetahui bagaimana watak atau mengetahui lebih jelas tentang sifat sang calon perempuan. Yang kedua, meminang. Setelah ada kata sepakat, maka akan dilakukan upacara meminang. Orang tua calon pria bersama rombongan setelah Isya akan datang ke rumah calon wanita. Kemudian yang ketiga, mengantar tanda, yaitu dilakukan hari kelima atau keempat dari peminangan. Pihak laki-laki mengundang kerabat saudara tetangga untuk ikut dalam acara tersebut. Kemudian yang keempat, mengantar belanja, berarti berbelanja perlengkapan pernikahan seperti pakaian, sejumlah uang dan benda-benda yang dibeli. Kemudian yang kelima, menjemput, dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dalam majelis nikah kawin. Keenam, menggantung, berupa kegiatan membersihkan dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, limau manis limau tawar. Setelah mencukur, seorang ibu atau yang biasa disebut ma'andam mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali yang dibentuk seperti puncak gunung dan dililit benang 5 warna. Kemudian yang kedelapan, berinai, dengan tujuan menolak bala dan melindungi pengantin dari mara bahaya. Berinai berarti mengolesi kuku jari tangan dan kaki dengan inai. Kemudian yang kesembilan, berandam, kegiatan pencukuran bulu roma dengan tujuan membersihkan calon pengantin dari kotoran dunia sehingga hatinya menjadi suci. Kemudian yang ke-10, akad, yang merupakan prosesi ijab kabul. Kemudian setelah akad dilanjutkan dengan prosesi tepuk tepung tawar sebagai bentuk rasa syukur yang dilakukan dengan menepuk-nepuk bedak dan mempercikkan air mawar pada punggung tangan sang pengantin. Nah, untuk jawaban nomor 3 saya sudah menyiapkan jurnalnya.
Di sini saya mengambil adat Batak dan adat Melayu. Pertama yaitu jurnal mengenai adat Melayu. Ini saya buktikan jurnalnya. Di sini judulnya yaitu Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau, yang ditulis oleh Muhammad Zainuddin. Dan lembaga yang mengeluarkannya itu Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Nama jurnalnya itu Jurnal Agregasi, volume nomor 6. Nah, di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa fungsi dari Lembaga Adat Melayu itu untuk melestarikan budaya Melayu. Adapun yang dipaparkan dalam jurnal ini, upaya dari Lembaga Adat Melayu itu yaitu menanamkan nilai-nilai budaya Melayu. Contohnya dalam sehari-hari di Pekanbaru bisa kita lihat bahwa bahasa pengantar atau bahasa yang sering dipakai oleh masyarakat yaitu bahasa Minang. Sedangkan bahasa Melayu itu lambat laun terkikis dengan semakin banyaknya pendatang dari luar daerah Melayu yang ada di Pekanbaru, yang ada di Riau ini. Nah, kemudian upaya yang kedua yang dilakukan Lembaga Adat Melayu yaitu mengamalkan. Jadi mereka mengamalkan dari nilai-nilai yang mereka ajarkan atau nilai-nilai yang mereka usulkan kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan arsitektur yang bernuansa Melayu. Jadi Lembaga Adat Melayu ini mengusulkan kepada pemerintah agar membuat banyak bangunan-bangunan pemerintahan yang bernuansa Melayu, sehingga adat Melayu itu tidak hilang karena banyaknya pendatang dari luar daerah Melayu. Kemudian untuk yang adat Batak, ini bukti dari jurnalnya, sudah saya print. Judulnya yaitu Model Pemangku Adat Hatobangon dalam Mengatasi Konflik dari Tradisi Tuor di Desa Huta Bargot Nauli. Penulisnya yaitu Leli Suryani Nasution, Nurman, Susi Fitria Dewi, dan Ideal Putra. Kemudian lembaga yang mengeluarkan jurnal ini yaitu Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Judul jurnalnya yaitu Journal of Civic Education, volume 5. Di sini dijelaskan, dalam jurnal ini dijelaskan fungsi dari Lembaga Pemangku Adat Hatobangon itu sebagai figur yang mempertahankan tradisi Tuor untuk menanamkan rasa kebanggaan nasional dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai penengah dalam konflik masyarakat yang terjadi. Apalagi dalam tradisi Tuor ini merupakan identik dengan perkawinan. Jadi fungsi dari Hatobangon ini sebagai penetral antara dua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Mungkin itu jawaban UAS dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.